Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik ya semua. Pada hari ini, alhamdulillah ya kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Untuk berikutnya, silahkan kalian berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk hari ini ada berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Ya. Ibu ini kan dulu ya, di absen dulu. Chandra? Hadir. Ya. Dila? Hadir. Oke. Haura? Hadir. Iya. Jessica? Hadir. Haurul, silahkan sekarang perhatikan dulu di antara kalian atau di tempat kalian sudah pada bersih atau gimana ini kerapihan pakaian kalian dan kebersihannya sudah? Ya, alhamdulillah. Ya, untuk berikutnya supaya kalian lebih semangat lagi, kita akan lanjut ke breathing. Silahkan, Mangga. Mulai ya. Ya. A B D G. A B D G. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Maju, mundur. Yo, oke. Setelah kalian barusan udah memotivasi untuk ice breaking ya. Kemudian Ibu akan menanyakan dulu pertemuan yang kemarin ya. Sebelum mempelajari pelajaran yang baru sekarang, materi yang kemarin itu mengenai apa sih kalian? Masih teks deskripsi. Ya, is okay. Kemudian, nah di sini nanti ada yang harus kamu mau tanyakan dulu ya oleh Ibu ya. Pemantiknya. Apakah pernah kalian pergi ke daerah dengan pemandangan alam yang indah? Pernah. Kemudian yang kedua, di manakah keindahan ya alam yang paling berkesan untuk kalian? Pantai. Apalagi? Pegunungan. Apalagi? Ayo, oke? Ini tentang alam. Hutan, Mangga ya, silakan, bagus. Kemudian, apakah yang menjadi daya tarik pemandangan alam tersebut? Ayo, silakan. Pemandangan yang indah, Bu. Iya, pemandangan yang indah. Apalagi daya tariknya nih? Udaranya yang segar. Udaranya yang segar. Apalagi? Hah? Bisa melihat sunset. Oh, bisa melihat santai ya. Oke. Alhamdulillah ya kalian sudah bisa memberi jawaban-jawaban yang kalian sudah diketahuinya. Yes. Untuk berikutnya di sini Ibu akan memperlihatkan gambar dulu ya. Untuk berikutnya silahkan sekarang kalian
perhatikan di sana ada gambar mengenai pantai. Ya, pantai apakah di sana? Pantai Parangtritis. Nah, di sana ada teks tentang pantai Parangtritis. Silakan oleh siapa ya yang ini bacanya? Haura. Salah satu andalan wisata Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tempatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah wisatawan Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di antara pantai ini bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda atau angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Iya, terima kasih. Oke. Nah, itulah yang dinamakan dengan apa? Teks deskripsi. Nanti sekarang kan kebayang ya nanti oleh kalian. Oh, ini yang dinamakan dengan apa namanya? Teks deskripsi itu adanya ada di tentang apa? Di dalam gambar. Kemudian kamu nanti bikin ke dalam teksnya. Ya, untuk berikutnya Ibu sekarang akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Ya, tujuan pembelajaran yang kita akan laksanakan hari ini adalah peserta didik mampu merinci informasi, gagasan, struktur, teks deskripsi melalui teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersirat dan tersurat. Untuk berikutnya, sekarang silakan. Kemudian tujuan yang ingin dicapai adalah peserta didik bisa mengembangkan dan menyusun tulisan yang detil dan menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa dengan jelas. Itulah ya yang akan kita nanti pelajarinya. Anak-anak, sekarang kita akan langsung ke materinya mengenai teks deskripsi. Oke. Ya, nah inilah teks deskripsi. Ya, teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek untuk disampaikan kepada pembaca. Yang kita akan dipelajari hari ini adalah mengenai struktur teks deskripsinya ya. Yang dinamakan dengan struktur teks deskripsi adalah 1. Identifikasi. Identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, ya, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau lainnya tentang objek deskripsikan ya. Kemudian kedua,
deskripsi bagian yang berisi paparan atau penggambaran secara detil ya mengenai objek yang dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah simpulan. Bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Nah, itulah ya nanti yang akan kita pelajarinya. Kemudian di sana ada apalagi unsur-unsur dan ciri-ciri teks deskripsi. Satu. Suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Ya. Dua. Memperlihatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, perasaan, kejiwaan, peraba, dan pengucapan. Ya. Ketiga. Memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Nah, itu. Yang ketiganya atau yang berikutnya di sana ada langkah menyajikan teks deskripsi. Apa saja? Bentar ya. Satu, memilih Saat akan menyusun teks deskripsi, kamu harus memilih tema dan topik yang akan dijadikan sebagai bahan untuk teks deskripsi. Ya. Dua, menetapkan tujuan. Menyusun teks deskripsi supaya lebih mudah dalam merangkai teks deskripsi. Tiga, mengumpulkan bahan informasi. Ya. Ya, oke. Empat, kamu susun berisi informasi mengenai tema, topik, judul, gagasan inti, serta gagasan penjelasan paragraf. ya. Yang benar. Ya. Kemudian sekarang silahkan kalian berkelompok ya. Mangga. Di sini Ibu akan membagikan LKPD ya. Di sini ada dua LKPD 1 dan LKPD 2. Silahkan kalian nanti kerjakan dan di sana juga udah ada contoh cara pengerjaannya ya kalian ya. Jadi teliti dulu atau lihat dulu contohnya bagaimana. Nah, nanti kalian silahkan baru diisi. Oke. Dan di sini juga ada rubrik penilaian. Nah, setelah kalian nanti selesai dalam pengerjaan LKPD ini, nanti kalian harus memberi nilai atau ya nilai kepada teman-teman yang presentasi di depan. Nanti kalian siapkan ya untuk yang untuk menampilkan di depan. Siapa aja.
Yang suaranya yang lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rantai akan mempresentasikan tes deskripsi. Identifikasi paragraf 1. Ide pokok Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya dari Sabang sampai Merauke. Ide penjelas keindahan alam yang memiliki tentunya tidak dapat menandingi keindahan alam manapun di seluruh dunia. Keindahan alam di Indonesia yang sangat mempesona membuat banyak wisatawan asing yang berkunjung walaupun jauh sekalipun, mulai dari keindahan daratan hingga lautan sangat indah dan patut untuk dikunjungi. Deskripsi bagian paragraf 2 ide pokok. Indonesia memiliki banyak flora dan fauna yang langka. Ide penjelas. Tentunya alam Indonesia menjadi yang tersohor di mata dunia, apalagi keindahan pantainya yang terbentang dari timur hingga barat. Kekayaan laut Indonesia juga didukung dengan banyak pulau yang ada. Paragraf 3 ide pokok. Keindahan alam laut juga turut menjadi pesona Indonesia. Ide penjelas. Hal itu membuat banyak wisatawan memilih untuk menikmati indahnya kehidupan bawah laut. Beberapa tempat yang sering dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia, diantaranya Bali, Raja Ampat, dan Manado. Paragraf 4 ide pokok. Indonesia juga menjadi negara dengan hutan terbesar di dunia. Ide penjelas. Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia karena 1/4 hutan yang ada di dunia ini terdapat di Indonesia. Keindahan hutan di Indonesia tidak diragukan lagi karena hamparan hijau pohon-pohonnya membuat setiap pasang mata terhipnotis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Gimana nih dari hasil barusan dari kelompok pertama? Cara penilaiannya gimana kalian? Kasih berapa? 90. Ya, oke. Tepuk tangan. Ya. Oke, sekarang berikutnya adalah dari kelompok mana? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Padi dan Kapas akan mempresentasikan teks deskripsi. Mananya? Iya. Identifikasi paragraf 1 ide pokok. Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya dari Sabang sampai Merauke. Ide penjelas keindahan alam di Indonesia yang sangat mempesona membuat banyak wisatawan asing berdatangan walaupun jauh sekalipun. Paragraf 2 ide pokok. Indonesia memiliki banyak flora dan fauna yang langka. Ide penjelas, tentunya alam Indonesia menjadi yang tersohor di dunia, apalagi keindahan pantainya yang terbentang dari timur hingga barat. Kekayaan laut Indonesia juga didukung dengan banyaknya pulau yang ada. Paragraf 3 ide pokok. Keindahan alam bawah laut juga turut menjadi pesona Indonesia. Ini penjelasan. Hal itu membuat banyak wisatawan memiliki untuk menikmati indahnya kehidupan bawah laut. Beberapa tempat yang sering dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia, diantaranya Bali, Raja Ampat, dan Manado. Paragraf 4 ide pokok. Indonesia juga menjadi negara dengan hutan terbesar di dunia. Ini penjelasan. Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia karena 1/3 hutan yang ada di dunia ini terdapat di Indonesia. Keindahan
bukan di Indonesia tidak diragukan lagi karena hamparan hijau pohon-pohonnya membuat setiap pasangan mata terhipnotis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Siapa nih? Nilai berapa kasihkannya ke kelompok barusan? 85. Ya, nggak apa-apa. Oke. Silakan lanjutkan sekarang ke kelompok berikutnya. Kelompok dari pohon beringin. Ayo, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pohon beringin akan mempresentasikan teks deskripsi. Identifikasi paragraf 1 ide pokok. Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya dari Sabang sampai Merauke. Ide penjelas, keindahan alam yang dimiliki tentunya tidak dapat menandingi keindahan alam menampungi seluruh dunia. Keindahan alam di Indonesia yang sangat mempesona membuat banyak wisatawan asing yang berkunjung walaupun jauh sekalipun. Mulai dari keindahan alam daratan sehingga lautan, sangat indah dan patut untuk dikunjungi. Deskripsi bagian paragraf 2 ide pokok. Indonesia memiliki banyak flora dan fauna yang langka. Ide penjelas, tentunya dalam alam Indonesia menjadi yang tersohor di mata dunia, apalagi keindahan pantainya yang terbentang dari timur hingga barat. Kekayaan laut Indonesia juga didukung dengan banyaknya pulau yang ada. Paragraf 3 ide pokok. Keindahan alam bawah laut juga turut menjadi pesona Indonesia. Ide penjelas, hal itu membuat banyak wisatawan memilih untuk menikmati indahnya kehidupan bawah laut. Beberapa tempat yang sering dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia, diantaranya Bali, Raja Ampat, dan Manado. Paragraf 4 ide pokok. Indonesia juga menjadi negara dengan hutan terbesar di dunia. Ide penjelas, Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia karena 1,5-3 tahun yang ada di dunia ini terdapat di Indonesia. Keindahan hutan di Indonesia tidak diragukan lagi karena hamparan hijau pohon-pohonnya membuat setiap pasang mata terhipnotis. Simpulan paragraf 5 ide pokok. Kita perlu menjaga dan melestarikan kekayaan yang ada. Ide penjelas, bisa dengan melakukan hal kecil seperti tak membuang sampah sembarangan. Lingkungan yang bersih akan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk hidup di sekitarnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kasih nilainya ini kalian untuk teman kamu berapa nih? Silakan. 90. 90. Oke, terima kasih. Ya. Silakan satu kelompok lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bintang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks deskripsi. Identifikasi paragraf 1 ide pokok. Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya dari Sabang sampai Merauke. Ide penjelas, keindahan alam yang dimiliki tentunya tidak dapat menandingi keindahan alam manapun di seluruh dunia. Keindahan alam di Indonesia sangat mempesona membuat banyak wisatawan asing yang berkunjung walaupun jauh sekalipun, mulai dari keindahan daratan hingga lautan. Sangat indah dan patut untuk dikunjungi. Deskripsi bagian paragraf 2 ide pokok.
Indonesia memiliki banyak flora dan fauna yang langka. Ide penjelas tentunya alam Indonesia menjadi yang tersohor di mata dunia, apalagi keindahan pantainya yang terbentang dari timur hingga barat. Kekayaan laut Indonesia juga didukung dengan kebanyakan pulau yang ada. Paragraf 3 ide pokok keindahan alam bawah laut juga turut menjadi pesona Indonesia. Ide penjelas. Hal ini membuat banyak wisatawan memilih untuk menikmati indahnya kehidupan bawah laut. Beberapa tempat yang sering dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia diantaranya Bali, Raja Ampat, dan Manado. Paragraf 4 ide pokok. Indonesia juga menjadi negara dengan hujan terbesar di dunia. Ide penjelas. Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia karena 1/3 hutan yang ada di Indonesia ini terdapat di Indonesia. Kesimpulan. Paragraf 5. Ide pokok. Kita perlu menjaga dan melestarikan kekayaan yang ada. Ide penjelas. Bisa dengan melakukan hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kalian sekarang kita sudah selesai merefleksi atau apresiasi tiap kelompok. Untuk berikutnya adalah kita akan merefleksi mengenai pembelajaran yang telah kita lakukan ya. Refleksinya silakan. Nih di sini ada beberapa yang Ibu akan tanyakan refleksinya itu ya. Apakah yang menarik atau bagaimana perasaanmu setelah melalui pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Senang. Oke. Silakan tepuk tangan kalau senang. Kedua, bagaimana ya yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Adakah yang sulit? Tidak ada, ya. Ketiga, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5 atas pemahaman materi hari ini, berikanlah bintangnya berapa kira-kira? Berapa? 4. Kalau begitu 4 masih kamu belum ada paham sedikit kayaknya ya. Keempat, bagaimana dari pembelajaran ini menurut kamu menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah ya kalau begitu. Nah sekarang silakan kalian kita akan menyimpulkan beberapa kesimpulan yang telah dipelajari tadi. Siapa? Silakan yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran tadi. Ya silakan. Di depan, ke depan silakan. Teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian. Identifikasi, deskripsi bagian, sama simpulan. Ya, oke. Berikutnya silakan. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, benda, tempat, dan suasana tertentu. 2. Melibatkan panca indera, pendengaran, dan penglihatan. 3. Memamerkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna secara jelas dan terperinci. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Berikutnya. Ayo silakan, siapa? Mira, Mangga Mira. Silakan Mira. Angka penyajian tes deskripsi. 1. Memilih tema. 2. Menetapkan tujuan. 3. Mengumpulkan bahan informasi. 4. Membuat kerangka tes deskripsi. 5. Mengembangkan kerangka tes deskripsi. Iya. Oke, ya, terima kasih ya kepada kalian semua. Ya, terima kasih kalian telah menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Ya, untuk berikutnya
Ibu akan mengingatkan atau menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan melanjutkan tentang isi atau nanti tentang isi teks struktur selanjutnya ya, mengenai kata objeknya, kata sarannya dan sebagainya ya, untuk materi berikutnya. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya, hari ini telah selesai pembelajaran mengenai teks deskripsi. Ya, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, untuk kemudian silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan berdoa. Silakan KM. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.